Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 200830409 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan dua buku yang direkomendasi oleh Bapak Muhammad Yahya selaku dosen pengampu pada mata kuliah kajian tarikh Al-Quran. Dua buku tersebut terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian ke-6 sekaligus pembahasan terakhir yang mana membahas tentang orientalis terhadap Al-Quran serta Al-Quran dan kaum muslimin. Adapun link untuk bagian-bagian sebelumnya telah tertera di deskripsi. Kontroversi seputar tulisan Arab kuno dan Mushaf Ibnu Mas'ud telah dibahas. Sekarang membahas ranah yang lebih luas mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran yang mencemarkan kemurnian teks Al-Quran, menggunakan sumber-sumber penipuan dan tidak etik. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan demikian, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, yaitu sekitar 70 hingga 500 atau juga ada yang menyebutkan sekitar 1.200 orang. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad SAW? Jika demikian halnya, maka mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap resmi oleh semua kaum muslimin, tetapi tetap penjelasan itu dianggap palsu oleh kalangan orientalis. Para orientalis benar-benar tidak peduli dengan undang-undang yang mengatur seluruh hukum dan ketetapan dan merintangi orang-orang terpelajar yang memainkan tulisannya dalam masalah ini, serta tidak memberi sesuatu yang berarti bagi masyarakat awam dalam mengupayakan pemisahan Al-Quran dan Sunnah. Baik, itulah sedikit gambaran tentang orientalis terhadap Al-Quran. Selanjutnya akan membahas Al-Quran dan kaum muslimin. Bentuk yang paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan Al-Quran adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Memang, hafalan merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman bin Affan bahwa Nabi pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya." Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada khalayak ramai, mereka diperintahkan membaca bagian-bagian termudah dari Al-Quran di dalam sholat. Perintah ini secara jelas akan memotivasi kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Tradisi kaum muslimin memberikan tempat yang sangat khusus kepada pembacaan atau penghafalan Al-Quran. Dikabarkan bahwa pernah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk memulai mengajarkan anak mereka menghafal Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Sejalan dengan pengajaran Al-Quran, berkembanglah
ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid. Tajwid memberikan pedoman bagaimana membaca Al-Quran secara tepat, benar, serta sempurna. Dalam hasanah literatur Islam, selain tajwid, terdapat beberapa istilah lain yang biasa digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu tartil, tilawah, serta qiraah. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran yaitu lewat terjemahan kitab suci ke dalam bahasa ibu mereka. Masalah terjemah ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran di dalam sholat. Perbedaan antara tafsir dan terjemah tentu saja sangat mendasar. Dalam kasus tafsir, teks orisinal wahyu tetap terjaga dalam bahasa Arab. Sementara dalam kasus terjemahan, teks orisinal wahyu digantikan oleh terjemahan. Lantaran kuatnya oposisi terhadap terjemahan, tidaklah mengherankan jika upaya awal untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab dilakukan dengan menerjemahkan karya-karya tafsir. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan suatu bagian Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam surat termaksud, dan kisah sejarahnya. Tafsir dapat dikatakan telah eksis pada awal Islam dan dimotori langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tentang kesarjanaan Barat, mereka membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan untuk menerjemah Al-Quran secara keseluruhan akan menjadi pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Kajian-kajian Al-Quran di Barat yang paling awal bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clunia Corpus. Pada abad ke-20 muncul karya-karya kesarjanaan Barat baik dalam bentuk artikel maupun buku yang membahas berbagai masalah dengan Al-Quran. Perhatian kesarjanaan Barat terhadap studi tentang Al-Quran itu yakni tafsir dalam pengertian sebenarnya. Hasil penafsiran kesarjanaan Barat umumnya terdapat dalam sebagian karya-karya tentang biografi Nabi, sebagian lagi dalam beberapa penelitian mandiri yang beragam, dan sebagian lagi di dalam terjemahan Al-Quran yang berupa beberapa catatan penjelasan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya paparkan mengenai isi dari dua buku tersebut untuk bagian terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton dari bagian ke-1 sampai bagian terakhir ini. Dan untuk yang tertinggal bagian-bagian sebelumnya, link video sudah tertera di deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.